I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kezia Priscilia. Perkenalkan, nama saya Marisa Nisabina. Perkenalkan, nama saya Sani Febriana Nurasya. Saya Soleini Esrahma. Pertama, kami akan membahas tentang tindakan ekonomi yang akan dijelaskan oleh Sally. Pada Sally, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia dengan berlandaskan pada pilihan-pilihan menguntungkan demi memenuhi kebutuhannya. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, contoh kegiatan pada tindakan ekonomi adalah tawar-menawar. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kegiatan yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kezia. Ada 4 tujuan tindakan ekonomi. Yang pertama, untuk membedakan apa yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, untuk membedakan kualitas barang atau jasa, untuk membedakan apa yang digunakan dan tidak digunakan, dan yang terakhir untuk menentukan skala prioritas. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Sally. Baik, di sini saya akan menyebutkan 2 jenis tindakan ekonomi. Yang pertama, jenis tindakan rasional adalah tindakan yang dilakukan individu ataupun kelompok untuk menghasilkan keuntungan. Contohnya, saat Anda ingin membeli barang baru dan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada diri Anda sendiri terlebih dahulu. Seperti apakah barang ini benar-benar dibutuhkan? Dengan begitu, Anda tidak akan menyesali keputusan yang Anda ambil. Jenis tindakan ekonomi yang kedua ada tindakan ekonomi irasional, yaitu tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok untuk menghasilkan keuntungan. Namun kenyataannya malah memperoleh kerugian. Contohnya, saat perusahaan menawarkan produk baru, namun produk tersebut tidak laku di pasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salaisya. Baik, terima kasih kepada Sally. Saya di sini akan menjelaskan motif ekonomi. Motif merupakan alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi, segala usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan pertimbangan yang baik berdasarkan skala prioritas guna mencapai kemakmuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kezia. Baik, terima kasih kepada Sally. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan motif ekonomi. Ada 2 tujuan motif ekonomi. Yang pertama, tujuan akhir dan kebutuhan dasar. Tujuan akhir adalah mencapai kemakmuran atau terpenuhinya kebutuhan dasar, tambahan, dan keinginan dalam kehidupan kita. Lalu untuk kebutuhan dasar adalah kebutuhan utama yang munculnya secara alami untuk memenuhi kehidupan kita. Jika kebutuhan itu tidak tercukupi, akan membahayakan kehidupan masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat motif ekonomi. Ada 2 sifat motif ekonomi. Yang pertama, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari faktor-faktor eksternal yang berkaitan pada faktor pendukung. Contohnya seperti saat kita sudah mempunyai baju, melihat orang lain mempunyai baju yang lebih bagus, maka kita akan membelinya padahal tidak dibutuhkan. Lalu yang kedua ada intrinsik. Intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri kita secara alami. Contohnya seperti saat kita lapar, kita akan makan, tidak membutuhkan orang lain untuk makan terlebih dahulu baru kita makan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salaisya. Baik, terima kasih kepada Kezia. Macam-macam motif ekonomi. Pertama ada motif individu. Motif individu adalah dorongan yang ada pada dalam diri seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian diri sendiri dan keluarganya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marisa. Baik, terima kasih kepada Salaisya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian prinsip ekonomi, yaitu suatu usaha di mana seseorang berusaha untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan usaha guna. Contohnya transaksi jual beli di supermarket.
Selanjutnya ada ciri-ciri prinsip ekonomi. Yang pertama, bersikap rasional dalam menentukan pengeluaran barang yang dibutuhkan. Yang kedua, menerapkan prinsip hemat agar kebutuhan terpenuhi dengan tanpa pengeluaran biaya berlebih. Yang ketiga, berpikir secara ekonomis guna menghindari over budget. Selanjutnya ada materi 5 prinsip ekonomi. Yang pertama, membutuhkan biaya untuk mendapatkan barang. Yang kedua, berpikir rasional dalam mencari keuntungan. Yang ketiga, tiap orang mengalami trade-off. Yang keempat, berdagang dengan menguntungkan semua pihak. Yang kelima, pemerintah turut berperan dalam pasar. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Salaisha. Baik, terima kasih kepada Marisa. Saya akan menjelaskan manfaat prinsip ekonomi. Pertama, peranan efektif dari sumber daya. Dua, meminimalisir potensi kerugian. Ketiga, mencapai target yang diinginkan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.